Terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani luar biasa. Terima kasih juga untuk production team yang ada di belakang sana, juga para usher, juga guru-guru Kid Church yang ada di ruang sebelah. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang sudah melayani Tuhan. Baik, pagi hari ini seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, kita akan masuk dalam pembelajaran tentang firman Tuhan dalam hal keuangan. Ya, seberapa banyak dari kita minggu lalu mengikuti yang hadir di tempat ini? Oh ya, oke, baik. Nanti bagi yang mungkin minggu lalu tidak datang, saya sedikit akan sampaikan sekilas. Jadi saya akan bahas tentang Kingdom Finance. Ini yang kedua. Jadi minggu lalu yang pertama. Tentang mengelola keuangan dengan prinsip Alkitab. Jadi Kingdom Finance adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan agar kita menerima seutuhnya berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melihat dalam Alkitab, belajar tentang keuangan itu lebih banyak daripada belajar tentang neraka. Artinya keuangan itu sangat penting di mata Tuhan. Bahkan dunia ini seperti kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh sebuah sistem keuangan yang kuat. Nah, pada dasarnya Bapa di sorga ingin memberkati kita seperti Bapa memberkati anak-anaknya. Bapa ingin kita menikmati bumi ini seperti di sorga, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi Tuhan ingin kita semua menerima berkat-Nya dengan seutuhnya. Nah, selain hal-hal seperti kesehatan, rumah tangga yang baik, anak-anak yang bertumbuh dengan baik, tapi satu hal yang pagi hari ini kita mau belajar adalah tentang keuangan. Kita juga ingin bukan hanya menerima berkat-Nya saja, tetapi kita juga menjadi saluran berkat buat keluarga, buat mungkin orang-orang sekeliling kita, sehingga banyak orang merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, melalui perbuatan kita, maka nama Bapa dipermuliakan, karena ada yang kita salurkan buat orang. Pada saat orang merasakan kasih Tuhan, dia akan mendekat kepada Bapa dan dia akan semakin mengenal Bapanya. Nah, kita bisa lihat dari Ulangan 8 ayat 18-20, ini sekilas saja minggu lalu saya sempat sampaikan. Ulangan 8 ayat 18-20, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan adalah Tuhan. Bukan karena kuatnya kita. Ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, hari ini kembali saya mau kita semua belajar bersama-sama mengungkapkan rahasia-rahasia khususnya soal keuangan yang Tuhan berikan lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah contohkan di Alkitab. Ada sebuah cerita suatu ketika ada seorang anak muda yang sedang beribadah di dalam sebuah gereja. Nah, pada saat firman Tuhan selesai disampaikan, tibalah saatnya memberikan persembahan. Kemudian kotak kolekte diedarkan dan anak muda tersebut memasukkan uang Rp1.000 ke dalam kotak kolekte. Kemudian ada seorang bapak di belakangnya menyodorkan uang Rp100.000. Dengan bangganya anak muda tersebut mengambil uang tersebut dan memasukkan ke kotak kolekte. Kemudian tidak berapa lama, bapak di belakang tersebut menepuk pundaknya. Dia bilang, itu tadi uang kamu yang jatuh. Nggak mudeng ya. Jadi, dia masukin uangnya sendiri, sebenarnya uang dia 100.000 itu yang jatuh dari kantongnya. Nah, maksudnya gini, dalam kejadian sehari-hari, seringkali kita memberikan sisa buat Tuhan. Khususnya soal keuangan. Ya, hari ini konteks kita tentang keuangan. Jadi seringkali kita memberikan sisa buat Tuhan, padahal Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, di sini seringkali kita temui kondisi yang dialami banyak orang di sekitar kita. Menabur banyak tapi membawa pulang sedikit. Makan tapi tidak sampai kenyang. Minum tapi tidak sampai puas. Berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas.
bekerja untuk upah, dan upah itu ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang, artinya bocor terus. Berapa banyak kehidupan orang seperti itu? Dan itu juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan kita juga temui kondisi mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Alkitab mengatakan sebuah rahasia ketika kamu membawanya ke rumah, kemudian dikatakan aku, yaitu Tuhan, menghembuskannya. Artinya berkat yang kita terima, Tuhan pun bisa menghembuskannya dan akhirnya tidak kita terima seutuhnya. Nah, ini bicara tentang perkenanan Tuhan. Makanya ada rahasia-rahasia yang kita harus pelajari, yang kita harus gali. Dan di sini saya sebagai gembala ingin setiap kita itu diberkati seutuhnya. Nah, kemudian juga Alkitab mengatakan ada juga kondisi di mana sepertinya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan sebuah rahasia ternyata Tuhan memanggil kekeringan di atas negeri. Ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sepertinya itu semua ditahan sama Tuhan. Berapa banyak saya dengar cerita, berapa banyak orang konseling, bagaimana dia sudah bekerja dengan sekeras mungkin, segiat mungkin, tetapi sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Hidupnya sudah dirasakan sangat melelahkan. Nah, dikatakan oleh karena apa Tuhan melakukan itu? Demikianlah firman Tuhan semesta alam dikatakan oleh karena rumahku, kata Tuhan, yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini ada di Hagai 1 ayat 5-11. Saya akan bacakan dengan cepat. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan ingin rumahnya diperhatikan. Ayat ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, kita juga bisa belajar dari Hizkia. Hizkia bagaimana dia bisa berhasil. Ada di 2 Tawarik 31. 2 Tawarik 31 ayat 20-21. Boleh ditampilkan? 2 Tawarik 31. Ayat 20-21. Ya, saya akan bacakan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ada satu rahasia di mana kalau kita memperhatikan rumah Allah, rumah Tuhan. Hizkia dikatakan semua usaha yang dilakukan Hizkia dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ini baru satu rahasia yang terungkap. Banyak rahasia yang kita bisa pelajari. Maleakhi 3 yang menjadi ayat favorit, yang tentang persepuluhan dan juga menjadi pro dan kontra yang terjadi. Maleakhi 3 dari ayat 8 saya akan bacakan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Kata berbahagia ini sesuatu yang dicari semua bangsa-bangsa. Semua orang ingin bahagia hidupnya. Ya, dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kita bisa melihat dampak dari apa yang Tuhan perintahkan tersebut. Memperhatikan rumah. Ya, jadi kita akan terus pelajari. Sejauh ini masih mengikuti Bapak Ibu, Saudara? Masih ya? Nah, kalau kita berpikir, enggak juga tuh. Saya mau tes deh Tuhan. Nah, kita mau tes yang mana? Kalau kita mau menguji, kita membawa persembahan kita yang terbaik dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, baru kita percaya. Atau kita mau menguji Tuhan, kita nggak berikan sesuatu yang terbaik, sampai pada akhirnya Tuhan menahan segala sesuatunya, baru kita percaya. Nah, ini sesuatu pilihan. Ya. Nah, kita ingin merasakan apa dulu kondisi yang kita alami. Nah, itu juga saya sempat sampaikan di minggu lalu. Nah, kita harus pahami ini dulu. Sedikit ya kita review. Slide yang pertama boleh ditampilkan. Tuhan adalah pemilik. Nah, ini kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dia adalah owner. Mazmur 24 ayat pertama tentang Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita nggak berhak memilikinya, itu milik Tuhan semua. Slide kedua, Tuhan adalah pengendali. Dia ada controller. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dia yang mengendalikan. Slide yang ketiga, Tuhan adalah penyedia, provider. Mazmur 23 ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah penyedia yang menjamin kita tidak kekurangan. Slide yang keempat, bagian kita adalah pengelola. Kita adalah manajer, administrator, operator, caretaker, steward, servant. Seperti layaknya seorang bendahara yang dipercaya untuk mengelola. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Ya, slide yang kelima. Ya, di ayat ini 1 Korintus 4 ayat 1-2, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Konteksnya adalah dipercayai. Makanya kalau kita bisa dipercaya, kita akan dipercaya banyak hal sama Tuhan. Jadi kita harus paham dulu rahasia-rahasia cara Tuhan bekerja. Kalau ia menyuruh bukan berarti ia tidak bisa. Kalau ia meminta bukan berarti ia tidak punya. Kalau ia bertanya bukan berarti dia tidak tahu. Kita harus pahami polanya Tuhan. Dari semua yang ia lakukan dan perintahkan, sesungguhnya ia ingin memberkati kita. Ya. Jadi kita harus paham bagaimana cara kerjanya Tuhan. Kalau Tuhan menantang kita untuk memberi dalam hal keuangan, bukan berarti dia mau mengambil dari kita. Bukan Tuhan kekurangan, tetapi Tuhan mau melihat hati kita dan mau mempercayakan lebih kepada kita. Ya, saya ulangi. Kalau Tuhan menantang kita untuk kita memberi dalam hal keuangan, itu bukan karena Tuhan mau mengambil dari kita. Bukan juga karena Tuhan kekurangan, tetapi Tuhan mau melihat hati kita dan mau mempercayakan lebih kepada kita. Itu konteksnya cara Tuhan. Nah, seringkali Tuhan jauh lebih ingin mengubah hati kita dahulu sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita menjadi berkelimpahan. Tuhan mau mengubahkan hati kita dulu sebelum Tuhan mau memberikan kepercayaan lebih besar kepada kita. Tuhan mau mengubahkan hati kita dahulu sebelum Tuhan mengisi dompet kita. Tuhan mau mengubahkan hati kita dahulu sebelum kita dinaikkan jabatannya, mendapatkan promosi. Itu yang Tuhan inginkan. Dia mau melihat hati kita dulu. Dia mau mengubah hati kita dulu. Nah, kita slide ke-6 boleh ditampilkan. Ini tentang kisah janda di Sarfat, minggu lalu saya sempat sampaikan.
Dia mengutamakan dan menghormati Tuhan lebih dahulu, maka apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, itu yang disediakan bagimu. Ya, kita tahu ceritanya di mana seorang janda di Sarfat hanya punya sedikit makanan, tetapi Tuhan mengirim Nabi Elia untuk meminta makanan kepada dia, dan dia akhirnya membuatkan, dia mendahulukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dikatakan dalam ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habisnya, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jadi apa yang ada pada kita saat ini, pada saat kita berikan yang terbaik buat Tuhan, menghormati Tuhan dahulu, Tuhan adalah provider. Tuhan nggak ambil itu dari kita dan itu akan menjadi habis. Tapi justru pada saat kita berikan, mendahulukan Tuhan, seperti kejadian janda di Sarfat, dikatakan tidak habis-habis. Minyak dan tepung di dalam tempayan itu tidak habis. Ya, jadi kita mengutamakan dan menghormati Tuhan lebih dahulu. Slide ke-8, kisah Simon Petrus menjala ikan. Ya, dikatakan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi saat kita melaksanakan apa yang Ia kehendaki dan menyerahkan kendali hidup kita kepadanya, maka kita akan mendapatkan hasil berlimpah. Karena Ia sendiri yang memerintahkan berkat datang kepada kita. Ini kisah Simon Petrus. Slide yang ke-11, tentang 5 roti 2 ikan. Ya, kita tahu bagaimana dengan 5 roti 2 ikan pada saat Tuhan mengucap syukur dan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan ingin apa yang ada pada kita saat ini. Ya, apa yang ada pada kita saat ini, baik itu cuma sedikit. Pada waktu kita mengucap syukur, maka apa yang ada pada kita, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Bahkan menjadi banyak, bahkan sampai berkelimpahan. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000, sisanya 12 bakul. Ya, itu bicara sebuah kelimpahan, lebih dari cukup. Supaya kita pun menjadi berkat buat orang banyak. Kemudian kisah air menjadi anggur. Bagaimana air pembasuhan yang Tuhan ubahkan menjadi air anggur, yang dikatakan pemimpin pesta itu adalah anggur yang baik. Saat kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang keuangan, kita menghadirkan dan melibatkan Tuhan. Tuhan tidak melakukan hal yang biasa atau natural, tapi Ia akan melakukan hal yang supernatural. Tuhan sanggup ubahkan sesuatu yang biasa nilainya menjadi sesuatu yang berharga. Tuhan sanggup mempromosikan air pembasuhan menjadi anggur terbaik. Mungkin saat ini kita merasa saya hanya orang gak penting. Tapi Tuhan sanggup promosikan Bapak Ibu Saudara menjadi orang penting. Jadi dikatakan di dalam perkawinan di Kana tersebut, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini bicara sebuah promosi yang Tuhan bisa lakukan. Kemudian kisah Ishak menabur, slide 17 boleh ditampilkan. Kisah Ishak menabur, jangan menunggu berkelimpahan baru menabur. Tuhan melihat hati, justru di saat kita mengasihi walau dalam situasi yang penuh keterbatasan, maka disitulah kita sedang menyentuh hati Bapa. Jadi jangan menunggu kita berkelimpahan baru menabur. Karena Ishak menabur pada saat musim kering. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Sama seperti seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Di dalam Markus 12 dikatakan, sebab mereka semua yang orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di mata Tuhan itulah persembahan yang terbesar. Makanya banyak rahasia yang kita bisa gali bagaimana kalau kita mau diberkati dalam hal keuangan. Jadi semua kunci utamanya adalah mau taat akan firman Tuhan. Bicara berkat uang, slide 21 dikatakan uang berasal dari Tuhan. Uang harus membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Uang harus membuat kita lebih mengasihi sesama. Itulah fungsinya kita menerima berkat. Slide 30 boleh ditampilkan. Efesus 5 ayat 15 berkata demikian.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poinnya di situ, mengerti kehendak Tuhan. Di slide 31 boleh ditampilkan Amsal 3 ayat 13. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini kita mulai masuk semakin dalam. Nanti akan ada satu inti dari pelajaran ini. Slide 32 boleh ditampilkan. Lakukan yang terbaik yang kau dapat lakukan, selebihnya urusan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kuncinya di situ. Jadi, bagian kita adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Berikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Selebihnya urusan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kuncinya ada di tangan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 127 ayat 1-2 di slide 33 boleh ditampilkan. Ini nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat berikutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Justru kita diberkatinya pada waktu tidur. Tapi bukan berarti kalau mau banyak berkat, banyak tidur ya. Enggak gitu juga ya. Tetap harus bekerja. Nah di sini kita bisa ambil pengertian bahwa Tuhan itu pengendali, Tuhan itu penyedia, semuanya milik Tuhan. Nah dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan, dibutuhkan ilmu manajemen kerajaan sorga, yaitu hikmat. Ya saya ulangi, dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, dibutuhkan ilmu manajemen kerajaan sorga, yaitu hikmat. Tadi dikatakan hikmat itu lebih penting dari segala-galanya. Ya, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, kita wajib memiliki ini. Amsal 9 ayat 10-12 berkata demikian. Amsal 9 ayat 10-12, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Waktu kita punya hikmat, di mana permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, maka kita nggak berani korupsi. Ya, jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pada saat kita takut akan Tuhan, kita nggak berani berbisnis kotor. Kita perlu tahu ilmu manajemen ini. Ayat 11 dikatakan, karena oleh aku, ya oleh hikmat, umurmu diperpanjang. Artinya, orang yang umur pendek rata-rata itu karena dari pikiran, stres, depresi, dan sejenisnya. Tetapi karena kita punya hikmat, yang dimulai dari takut akan Tuhan, umur kita pun akan diperpanjang, kata firman Tuhan. Dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ayat 12 dikatakan, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Nah, pilihan di tangan kita. Kita mau mencemooh instruksi Tuhan, atau kita mau merespon dengan bijak. Berapa banyak orang yang kurang bijak, kurang hikmat, bahkan mencemooh instruksi Tuhan.
Akhir-akhir ini di medsos banyak pro kontra tentang soal perpuluhan, persembahan, dan sebagainya macamnya. Jadi banyak mereka mencemooh, tetapi itu urusan mereka. Ya, tetapi kita sebagai jemaat harus bijak merespon tersebut. Ada orang yang bilang begini, jangan memberikan perpuluhan jika orang tuamu atau saudaramu susah. Itu terlihat seperti orang yang penuh kasih, bukan? Sama seperti waktu Yesus kakinya diminyaki. Ada yang bilang bahwa itu kan minyak mahal, kenapa enggak uangnya dipakai untuk persembahan? Sepertinya penuh kasih. Sama seperti ini. Jangan memberikan perpuluhan jika orang tuamu atau saudaramu susah. Sepertinya kita atau orang tersebut sayang sama orang tua atau saudara. Tapi saya mau bilang gini. Jangan berikan perpuluhan kalau orang tuamu atau saudaramu susah. Perpuluhan ya, ini berarti 1/10 kan. Jangan berikan ini buat mereka. Kenapa enggak yang 90% yang dibicarakan? Kenapa yang 10%? Artinya orang ini nggak bisa mengelola uang yang 90% untuk diberikan buat orang tua atau saudaranya yang susah. Tetapi kenapa yang 10% yang dikutak-atik padahal itu buat Tuhan? Betul kan? Berapa banyak saya dengar cerita seperti ini. Mereka menentang perpuluhan, menentang persembahan ke rumah Tuhan. 10%-nya dikutak-atik, tetapi 90%-nya ditutupin untuk pribadi. Kenapa nggak 90%-nya? Artinya dia nggak bisa mengelola itu dengan baik. Nah, kemudian ada juga perpuluhan itu kan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kalau begitu, hapus aja perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu mengajarkan kita takut akan Tuhan. Perjanjian baru itu mengajarkan kita mencintai Tuhan. Ya, saya ulangi, perjanjian lama itu mengajarkan kita takut akan Tuhan. Perjanjian baru mengajarkan kita mencintai Tuhan. Value dari takut dan cinta itu beda. Contoh, saya akan berikan penjelasan. Perjanjian lama karena takut, akhirnya mereka memberikan perpuluhan. Tetapi di perjanjian baru, karena cinta, mereka memberikan lebih dari 1/10 karena cinta. Ya, cinta akan Tuhan. Kemudian dalam perjanjian lama, karena takut, mereka tidak makan makanan yang dilarang. Banyak kan larangan makanan. Dalam perjanjian baru, karena mencintai bait Roh Kudus, mereka bukan hanya makan yang bukan hanya makan yang dilarang, tapi juga merawat tubuh dengan baik sehingga tahu apa yang harus dimakan. Itu perjanjian baru. Ya, jadi konteks takut dan cinta itu beda. Kemudian gini, saya punya contoh. Gereja ini berdiri baru 9 bulan. Jadi artinya 9 bulan yang lalu gereja ini belum ada. Waktu itu saya merespon panggilan Tuhan untuk membangun sebuah gereja, menggembalakan di tempat ini. Anak-anak saya punya 3 anak, 1 mantu. Mereka semua sudah punya gereja masing-masing. Waktu saya merespon panggilan Tuhan untuk menggembalakan gereja di tempat ini, 1 pun dari mereka saya tidak paksa untuk mereka bantuin papanya. Kamu bantuin papa ya, kamu bantuin papa ya. Karena apa? Karena saya tidak mau mereka melakukan pelayanan di tempat ini karena takut sama papanya. Tetapi pada saat saya tidak suruh, mereka satu persatu meninggalkan gerejanya dan mereka berkarya di tempat ini melayani. Dan mereka melakukan itu karena mereka cinta sama papanya. Bukan karena takut. Begitu juga dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kita melakukan di perjanjian baru itu karena cinta, bukan karena takut. Kita memberikan sesuatu buat Tuhan itu bukan karena takut, tapi karena cinta. Bukan karena dipaksa, tapi karena cinta. Nah, disinilah bedanya value antara takut dan cinta. Kemudian ada juga anak yang berkunjung ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya banyak warisan. Beda dengan anak yang berkunjung ke rumah orang tuanya karena cinta. Walaupun orang tuanya nggak punya warisan. Itu beda. Berapa banyak kita melihat kenyataan dunia, anak berbondong-bondong datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya banyak warisan. Tetapi apabila orang tuanya nggak punya warisan, apakah anak tersebut masih mau tetap berkunjung ke rumah orang tuanya? Belum tentu. Nah, inilah bedanya takut dan cinta.
Yang pertama, takut gak dapat warisan kalau dia gak berkunjung. Tetapi yang kedua, walaupun gak ada warisan, saya tetap datang karena saya punya cinta sama orang tua. Nah, begitu juga dengan rumah Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Adakah kita punya cinta sama Tuhan? Atau kita terpaksa melakukannya? Nah, makanya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Alkitab ditulis ribuan tahun dan orang sudah menjalankan tatanan gereja. Tapi tiba-tiba sebuah medsos muncul dan berkata bahwa persembahan itu gak penting, bagikan aja ke orang miskin. Perpuluhan itu gak penting, bagikan aja ke mereka-mereka yang membutuhkan. Saya mau bilang bahwa akhirnya kita menjadi seperti orang bebal. Dikatakan kita harus menjadi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amsal 1 ayat 7 berkata demikian. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini hati-hati, jangan ke bawah arus sampai kita pun menghina hikmat dan didikan. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Makanya ini ilmu manajemen kerajaan sorga itu hikmat. Kalau dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ibarat sebuah pisau yang tidak diasah, berarti tumpul. Pada saat memotong sebongkah daging, perlu tenaga. Berapa banyak orang hidupnya capek, karena dia gak mau dipertajam. Karena hidupnya selalu tumpul seperti orang bebal. Dia gak mau diasah, dia gak mau terima hikmat, dia gak mau terima didikan. Dia gak mau mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak orang hidupnya capek, jatuh bangun. Amsal 3 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini yang dicari semua manusia di muka bumi ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, menjadi berkat. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini yang kita inginkan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ya, dibutuhkan hikmat dalam hal mengelola apa yang Tuhan percayakan pada kita. Dibutuhkan hikmat. Jika kita tidak melakukan instruksi dari Tuhan, maka berkat tersebut pun bisa menjadi busuk dan tidak mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, jika kita tidak melakukan instruksi dari Tuhan atau mengabaikan, maka berkat tersebut pun bisa menjadi busuk dan tidak mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Keluaran 16 ayat 19 sampai 20. Ya, dikatakan demikian, Musa berkata kepada mereka, bangsa Israel, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya, yaitu mana. Waktu itu Tuhan memberikan mana untuk bangsa Israel sampai pagi. Ya, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi mananya itu dibiarkan sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ada instruksi, ini rahasia yang kita bisa gali dari kitab Keluaran. Ada instruksi dikatakan bahwa mana tersebut tidak boleh ditinggalkan sampai pagi. Artinya harus dikonsumsi, harus dihabiskan. Karena tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Berapa banyak kita karena mungkin kikir, karena mungkin serakah, dia tidak mau bermurah hati, semuanya digenggam. Dan akhirnya berulat dan berbau busuk. Karena apa? Karena tidak mau mendengarkan instruksi. Nah, ini hati-hati. Nah, disinilah berkat bisa menjadi masalah karena tidak mendengarkan instruksi atau perintah Tuhan.
artinya tidak mau taat. Nah, padahal Tuhan sudah memberikan berkat yang baik. Tetapi karena tidak taat, maka berkat tersebut menjadi sesuatu yang busuk. Karena tidak taat. Ingatlah baik-baik, Tuhan itu suka dengan ketaatan. Dan untuk melakukan ketaatan dibutuhkan iman. Ya, untuk taat dibutuhkan iman. Sama seperti Simon Petrus, waktu Yesus bilang tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Orang udah semalaman dia gagal nggak dapat ikan. Yang nyuruh juga bukan nelayan, cuma tukang kayu. Tetapi dia mau taat, artinya dia punya iman, percaya. Kalau orang nggak punya iman percaya pasti susah untuk taat. Nah, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu suka dengan ketaatan. Dan untuk melakukan ketaatan dibutuhkan iman. Iman yang kita lakukan akan menggerakkan hatinya Tuhan. Cermati beberapa tulisan di Alkitab. Ya, cermati beberapa tulisan di Alkitab. Melihat iman mereka, maka tergeraklah hati Yesus. Sering dengar gitu ya? Melihat iman mereka, tergeraklah hati Yesus. Ini artinya sama seperti melihat iman kita, maka tergeraklah hati Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu sangat suka dengan ketaatan. Tuhan Yesus sangat suka dengan iman kita. Lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat dia melihat iman kita, maka tergeraklah hatinya. Untuk apa? Ya pasti untuk memberkati kita, menyayangi kita, mengistimewakan kita. Kuncinya di situ, rahasianya. Dan akhirnya kita jadi tahu sebuah rahasia lagi bahwa Tuhan suka dengan iman kita. Kemudian dikatakan jika kita setia, yaitu iman untuk taat. Taat walau belum melihat hasil, kita tetap taat. Taat memberi walau belum berlebih. Tuhan senang orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Jika setia pada tanggung jawab kecil, ia akan beri tanggung jawab besar, kata Alkitab. Kemudian Tuhan juga senang dengan ketaatan. Tuhan menghormati kerendahan hati karena mau taat. Ya, Tuhan senang dengan ketaatan. Tuhan menghormati kerendahan hati. Karena orang yang taat itu ada orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan suka orang yang rendah hati? Karena Tuhan benci orang yang sombong. Ya, ini kalau kita gali terus, itu semakin banyak kita temukan. Bagaimana cara Tuhan mau melakukan segala sesuatunya untuk memberkati kita. Nah, di sini biarlah kita semakin mengerti rahasia-rahasia yang sudah diungkapkan hari ini. Sehingga kita tahu apa yang kita harapkan dan apa yang kita tidak harapkan. Ya, kita semakin mengerti. Bahkan kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan ingin kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, ini kalau suatu ketika ada kesempatan, kita akan gali lagi pelajaran ini. Mengenai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Adapun susu itu harus dihabiskan segera. Dan madu itu harus dihabiskan perlahan-lahan. Susu nggak bisa disimpan lama, pasti basi. Madu bisa disimpan lama dan kita bisa konsumsi perlahan-lahan sampai habis. Dua material yang berbeda antara susu dan madu. Tetapi itu ada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, kata Tuhan. Kita mau dibawa ke sana. Tapi kita nanti bisa gali lagi rahasia. Apa itu susu, apa itu madu. Ini juga konteksnya masih tentang keuangan, tentang financial. Kingdom finance. Nah, makanya saya rindu setiap kita di sini itu semakin mengerti tentang keuangan. Saya sangat ingin jemaat NIC diberkati secara keuangan. Sekali lagi, sebagai gembala di NIC ini saya tidak memaksa Bapak Ibu semua memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Kita tidak memaksa. Tetapi adalah kewajiban saya memberikan pengertian tentang hal keuangan. Karena saya ingin Bapak Ibu semua mengerti tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam konteks keuangan. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara diberkati dalam hal keuangan. Memberi pun tidak dengan paksaan. Memberi itu bukan karena takut, tetapi memberi itu karena cinta. Terutama cinta kepada rumah Tuhan. Ya, banyak janji-janji Tuhan yang tadi kita sudah pelajari. Jadi sekali lagi, NIC tidak memaksa, tetapi NIC berkewajiban mengajarkan, memberitakan sesuatu
rahasia-rahasia yang kita bisa ungkapkan supaya Bapak Ibu Saudara semua mengerti dan diberkati secara keuangan. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan tentang Kingdom Finance. Suatu ketika nanti kita bahas tentang negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi, kita belajar tentang sesuatu yang baru, kita akan temukan banyak rahasia-rahasia di dalam firman Tuhan yang membuat kita semakin mengerti, oh ternyata seperti ini toh. Oh ternyata Bapa maunya seperti ini. Sehingga saya percaya Bapak Ibu Saudara akan berjalan dalam tuntunan Tuhan hari demi hari. Semakin mengerti dan semakin paham cara-cara Tuhan memberkati kita dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara pada pagi hari ini tentang Kingdom Finance. Tuhan, biarlah setiap kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti tentang hal keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini di NIC, ingin jemaat NIC diberkati. Ingin jemaat NIC juga hidup dalam kelimpahan supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan, berkati setiap mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Engkau berkati setiap mereka dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam semua aspek kehidupan mereka. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan setiap kami semakin hari semakin mengerti akan rahasia-rahasia yang boleh tersingkap. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Dan sungguh hidup kami dibedakan, hidup kami diistimewakan, dan hidup kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan umat-Mu NIC ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.